Nama gue Jason Alesicu, umur gue setahun ini ke 20. Sebenarnya ceritanya cukup random karena bukan gue yang ngeplan. Jadi kalau di ayat Alkitab itu ada sebutannya bukan gue yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih gue gitu. Jadi SMP itu ada satu gereja yang namanya Overcomer Church datang ke sekolah gue. Mereka datang dan ngajakin buat ibadah anak mudanya gitu, youth-nya. Terus ya udah gue ikut dong. Gue dari agama Buddha dan kayak waktu itu cici gue pacaran sama orang Kristen tapi dia juga masih Buddha. Ya udah gue ikut ke gereja. Tapi kayak abis itu gue juga belum memberikan diri gue untuk dibaptis gitu. Pas di saat itu gue datang sekali, gue didoain dan kayak mereka bilang yang mau didoain maju ke depan gitu. Yaudahlah gue maju gitu. Gue maju, gue didoain dan di saat gue didoain itu gue ngerasa ada sebuah kedamaian yang saat itu gue belum ngerti itu apa dan dari mana. Cuman kayak ketika gue didoain tuh gue kayak ngerasa damai aja gitu, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan engkau melawat kami, bangkitkan kami, pulihkan kami. Supaya kebangkitan Kristus juga membangkitkan setiap 2020 atau 2021 gue baru mulai mikir tuh, gimana ya kalau misalnya gue itu take step buat dibaptis, gue take step buat jadi orang Kristen yang gak gitu-gitu aja, yang mau berprogres dari mungkin sifat gue yang masih kurang. Dan gue baru dibaptis itu 2022 bulan Agustus tahun lalu jadinya. Sebenarnya kalau milih pekerjaan tuh bukan gue yang milih menurut gue. Karena awal-awalnya gue tuh udah coba apply ke tempat lain. Gue udah coba apply ke tempat kreatif juga. Cuman mungkin kayak gue emang kurang kompeten. Jadi gue waktu itu ada kerja di satu event gitulah, event AC. Jadi tapi gue bukan yang kayak orang yang turun ke eventnya langsung. Tinggal cerita abis selesai event tuh kan gue udah gak kerja, gue belum nyari kerjaan lagi kan. Pas Desember kemarin, jujur gue kenal Winston juga belum lama ya. Terus dia nyari orang dan entah mungkin dia percaya, dia bisa ngeliat gue kayak gimana, dia percayain gue akhirnya. Jadi gue yang ngebantu dia juga. Kenapa gue bisa bilang ini Tuhan yang bawa gue? Karena gue kerja kan ini kan sekedar buat cukupin diri gue gitu kan, biar gue bisa berdiri sendiri lah. Tapi ya menurut gue ini masih belum cukup gitu loh, kayak karena kalau ngeliat situasi keluarga, gue harus belajar untuk bisa diandalkan. Gue udah niat hati juga, Tuhan pasti tahu kok. Jadi kayak gue nggak mau terlalu pusing buat mikirin. Penting Tuhan kayak, ayo gue mau gerak nih. Gue yakin Tuhan pasti akan bukain pintu buat gue gitu. Dan ini salah satu pintunya yang mulai dibuka sama Tuhan. Ayat yang menampar gue itu, lu harus setia sama perkara kecil. Nih gue anggap ini perkara kecil. Ketika gue nggak kerjain bener-bener, contoh gue kayak packing gini, misalnya gue packing setengah-setengah doang, kayak yaudah yang penting asal ketutup segala macam, tapi nggak safety gitu loh. Itu juga kayak kan Tuhan ngeliatnya hati ya, biarpun gue kerja sendirian kayak orang nggak lihat kan, tapi Tuhan tetap lihat hati gue gitu loh. Oh lu kerja setengah-setengah gitu, dan jadinya gue nggak akan dipercayain perkara yang lebih besar gitu, karena yang buat beginian aja gue setengah-setengah. Oke, jadi menurut gue ini part of His plan. Mungkin gue belum sampai at the top, cuma Tuhan selalu ngasih yang terbaik buat gue gitu loh. I wonder. Baru-baru ini ikut pelayanan. Ini biasanya gue black man. Black man itu ketika lu perlu naik stage, lampu lagi gelap, lu ngangkat properti ke atas gitu. Setelah performing arts, lampu gelap lagi, blackout, lu bawa turun lagi. Nah itu black man, biasanya kayak gitu. Chorus 2. Build. Chorus. Ketika ada performing arts kemarin ini buat Paskah, gue diajak sama kayak ketuanya gitulah. Jadi dia emang lagi perlu orang banyak banget karena itu choir gitu, itu paduan suara gitu kan. Terus kayak gue bingung, gue awalnya nggak mau terima karena gue takut.
karena gue ngerasa gue nggak ada kapasitasnya segala macam. Dan tapi pengen gitu, kayak ngerti gak sih ketika lu mau something tapi lu ragu gitu. Verse 2. Drums in. Langsung dulu ya. Coba renggangin apa? Renggangin dulu. Terus apa pemanasan muka? A I U E O. Do mi re fa mi sol fa la. Enggak. Kurang depan. Iya. Jangan ditahan nih keluarannya ya. Kalau les vokal gue kira-kira udah hampir 1 tahun sih, dari bulan Juni tahun lalu. Tuh kalau diisi dari sini kayak jadi ada yang nahan gitu. Oh gitu. Belum biasa. Jason gimana? Gak tau. Gue punya bad habit dalam bernyanyi. Kalau misalnya nyanyi itu lu nggak boleh nge-strain di leher. Ya. Make sure setiap do sampai la itu tetap supportnya dari bawah. Do mi re fa mi sol fa la. Oke. Satu-satu dulu deh. Do, terus mi, terus balik lagi Jas. Hi-nya harus forward, coba hi. Bisa. Yuk. To remind you of my love. Da 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 da. Good. Da 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 ya da. Da 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 ya da. Jadi pas kecil gue suka nyanyi. Kok pas gue kecil gue nyanyi gampang gitu ya. Pas gue puber, gue kesusahan gitu. Titik gue introspeksi diri tuh di 2020 sebenarnya. Ketika gue nonton dokumenterinya Shawn Mendes, Legends Are Not Born gitu. Kayak maksudnya orang-orang yang jago tuh mereka nggak terlahirkan jago. Namun mereka juga work hard buat ada di posisi sekarang. Singkat cerita di 2022 inilah gue baru mulai berpikir untuk oke deh, kayak gue pengen les deh, pengen nyoba. Kira-kira gue bisa nggak sih sebenarnya jadi penyanyi gitu kan. Tapi gue tanya-tanyain ke Tuhan, kayak Tuhan, kalau misalnya lu say yes supaya gue bisa jadi penyanyi, tolong ngebantuin gue, I mean permudah jalan gue. Dan benar gitu, Tuhan ngebantu gue dari gue bisa kerja sendiri, bisa punya penghasilan buat ngebayar les. Gue sempet audisi jadi singer gereja dan puji Tuhan udah keterima juga. Menurut gue Tuhan gak ngejawab audible gitu loh, tapi dia ngasihin, dia provide satu. Ini yang lu perlu di tahap sekarang, ini yang lu perlu di tahap sekarang, ini yang lu perlu, ini yang lu perlu. Terus kayak gue ngerasa ya Tuhan melengkapi gue, dia menyertai gue, dan kayak ya gue imanin ini jalan yang Tuhan kasih. 1, 2, 3. You say your love is draining and you Depan. can't go on. Good. Sama power. You'll be the one complaining when I am gone. Oke, kenapa gue harus melayani Tuhan sekarang di usia muda gue jadi singer gereja, dan mungkin anak-anak muda yang lain lagi sibuk cari kesenangan duniawi atau memenuhi hawa nafsu, kedagingan dan sebagainya. Jadi memang Tuhan yang udah pilih gue, dan ini memang udah timingnya gue, dan gue yakin ini yang Tuhan mau, dan Tuhan berkenan gue untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Dia, bukan hal-hal yang untuk gue gitu loh. Dan kayak gue ngerasa grateful banget karena di usia segini gue bisa ada di komunitas yang benar. Perasaan itu gue dapat dari melayani Tuhan, dan rasa kesenangan itu gue nggak bisa cari dari manapun selain dari Tuhan kalau untuk itu. Perasaan gue pas baptis itu gue bener-bener kayak rasanya tuh kayak menang semenang itu. Dan karena gue yakin ketika gue dibaptis ataupun siapapun yang menyerahkan diri untuk dibaptis dan percaya Tuhan, surga itu bersorak-sorai buat kalian. Kayak satu jiwa aja tuh seberharga itu di mata Tuhan gitu. Gue nggak pernah ngerasa aduh gue lagi dicuci otak nih, enggak gitu. Tapi kayak gue lebih merasa ketika gue datang ke gereja ada satu pembaharuan visi atau pembaharuan gue cara melihat something dari si pendeta yang khotbahin itu. Mereka semua kenal Tuhan, tapi mereka nggak memuliakan Dia sebagai Tuhan. Oke, untuk pernah lelah atau enggak,
Pernah, pasti pernah. Karena gue sebagai manusia itu kita punya kedagingan. Jadi kalau ngikut Tuhan itu udah bukan tentang aku lagi, tapi itu semuanya tentang Tuhan. Apapun yang kita lakuin, apapun yang kita perbuat itu semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan semua itu juga dari Tuhan gitu. Dan ya capek jadi orang Kristen itu memang capek, tapi gue yakin itu worth it karena bukan buat kita. Yes, kalian janjian. Yang mau lihat depan belakang siapa? Depan belakang siapa? Depan belakang siapa? Dalam ibadah Paskah di NDC, kami tahu Tuhan itu bukan siapa-siapa, tapi kami adalah orang-orang yang boleh kau pilih, boleh kau terima ya Tuhan sebagai anakmu. Maksudnya maksud Roh Kudus, kami tutup hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kau sungguh baik Yesus. Panggil namanya Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Rela disembelih seperti domba yang lemah. Ia yang tak bernoda menanggung yang berdosa. Seminggu setelah gue ikut Padus, gue masih merasa senang. Tetap ada sedikit nervousnya, dan melayani Tuhan itu ngebuat hati gue full gitu loh. Kayak gue bisa all out di panggung karena hati gue itu memang buat memuliakan Tuhan gitu. Dan kemarin itu yang pertama banget gue naik ke panggung, dan gue ngerasa Tuhan juga seneng, kayak ngasih jempol gitu, kayak sip, good gitu. Kayak gue akan bermegah di dalam Tuhan, karena itu Tuhan yang ngasih gue kekuatan, Tuhan yang ngasih gue kapasitas, Tuhan yang ngasih gue talenta, Tuhan yang ngasih gue waktu, dan Tuhan yang percaya sama gue bahkan ketika gue nggak percaya sama gue untuk maju. Tuhan yang percaya sama gue duluan, dan akhirnya ya gitu, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan semua yang udah gue alamin ini, gue ngerasa bahagia. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night.
could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body begin to breathe out of the silence. The roaring lion declared no grave has no claim on me. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation